Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Historia semua, balik lagi di Historia Channel, channel pembelajaran sejarah yang paling student friendly di dunia. Dan pada kesempatan kali ini, pada konten kali ini spesial, Bapak akan membahas mengenai peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Adapun materi yang dibahas adalah terkait dengan pendirian BPUPKI. Tentu saja kita akan membahas mengenai bagaimana sih latar belakang Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian pendirian PPKI, kemudian proklamasi kemerdekaan tentu saja, yang di dalamnya kita akan membahas juga mengenai peristiwa Rengas Dengklok hingga sidang PPKI. Penasaran? Langsung aja. Teman-teman, semua orang mungkin akan setuju bahwa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda yang 350 tahun itu katanya, walaupun lama, itu nggak ada apa-apanya kalau seandainya dibandingkan dengan penderitaan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang yang cuma 3,5 tahun. Kekayaan alam Indonesia itu dikuras habis, tenaga bangsa Indonesia itu diperas Jepang, bukan hanya laki-laki, perempuan, anak-anak melalui kerja paksa Romusha, dan perempuannya itu dijadikan jugunianfu atau pemuas hasrat seksual tentara Jepang. Semuanya udah kita bahas pada materi sebelumnya mengenai penjajahan Jepang. Nah, singkat cerita, di tahun 44 hingga 45 Jepang ini mulai mengalami kekalahan dengan sekutu. Jepang selalu mengalami kekalahan di Pasifik seperti Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa. Itu berhasil dikuasai oleh sekutu. Padahal pulau-pulau tersebut memiliki peranan penting bagi keamanan militer Jepang, teman-teman. Nah, ketika mulai terdesak tadi, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 45 dibentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diadakan sidang ke-1 BPUPKI yang membahas mengenai dasar negara Indonesia. Pada 10 Juli hingga 17 Juli diselenggarakan sidang kedua BPUPKI untuk membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hingga akhirnya, mungkin karena udah gemes kali ya Amerika dengan Jepang ini, Amerika mengeluarkan kartu asnya. Dijatuhkanlah bom atom oleh tentara Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Boom! Ribuan nyawa melayang seketika. Untuk pertama kalinya, bom nuklir diledakkan langsung kepada umat manusia pada tanggal 6 hingga 9 Agustus secara beruntun dengan bom Fat Man and Little Boy. Kita berharap jangan sampai ya bom nuklir digunakan kembali di perang-perang di masa mendatang. Ya kalau bisa sih jangan ada perang lagi ya, damai. Berikut adalah kronologi pasca bom Hiroshima dan Nagasaki tadi. Pada 9 Agustus 45, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat terbang ke Dalat Saigon, Vietnam. Pada 13 Agustus 45, Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali dari Dalat, Vietnam. Pada 14 Agustus 45, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno meminta keterangan dari pejabat Jepang, dan 16 Agustus 45 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, akibat menyerahnya Jepang kepada sekutu, di Indonesia terjadi yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Sekutu ingin kembali masuk ke Indonesia, dan Jepang itu berkewajiban untuk menjaga kondisi Indonesia agar tetap kosong atas kekuasaan di dalamnya. Nah, sikap bangsa Indonesia ini mulai berpikir Indonesia harus segera memproklamirkan kemerdekaan, dan hal tersebut disadari betul oleh golongan muda. Golongan muda ini berupaya agar bagaimana proklamasi harus segera dilaksanakan, memanfaatkan momentum vacuum of power tadi. Dan golongan muda tidak ingin bahwa kemerdekaan itu seolah-olah merupakan hasil kasihan atau pemberian dari Jepang. Sedangkan golongan tua ini lebih bersikap lebih bijak. Kata mereka, agar jangan terburu-buru, proklamasi harus segera dilakukan melalui rapat PPKI agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, golongan muda ini diwakili oleh Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Sudarmono, Supomo, Khairul Saleh, dan Wikana. Sedangkan golongan tua itu diwakili oleh Soekarno-Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, dan yang lainnya.
Pada sore hari 15 Agustus 45, golongan pemuda menjemput anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes. Mereka dibawa ke salah satu markas pemuda di Jalan Perapatan nomor 10 dan di tempat lain di Gedung Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 16. Kelompok pemuda revolusioner mengadakan rapat sekitar pukul 8 yang memutuskan proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan agar bangsa Indonesia merdeka dengan tangan sendiri tanpa campur tangan bangsa asing. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri terjadi pada 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok dipilih karena dianggap jauh lebih aman karena bekas markas peta atau pembela tanah air. Para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan. Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Jusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok dan membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta untuk merumuskan rumusan proklamasi dengan jaminan lehernya sendiri apabila selambat-lambatnya 17 Agustus tidak dilaksanakan proklamasi kepada para pemuda. Hingga akhirnya para pemuda pun menyetujui kesepakatan tersebut. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno-Hatta serta Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarni, BM Dia, Sudiro, dan Sayuti Malik dari golongan muda. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik ditemani oleh BM Dia. Berikut adalah teks proklamasi otentik dan klat. Teks proklamasi otentik adalah teks proklamasi yang sudah diketik berikut dengan revisi yang sudah disepakati. Sedangkan teks proklamasi klat adalah teks proklamasi yang asli ditulis tangan oleh Bung Karno. Berikut adalah perubahan naskah proklamasi dari bentuk konsep atau klat ke autentik. Dari hal menjadi hal-hal, dari tempo menjadi tempo, dari Jakarta 17/8/45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45, dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-Hatta. Hingga tibalah saat-saat yang diimpikan oleh bangsa Indonesia semenjak lama, yakni proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di mana pengibar bendera pusaka itu dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera yang dilakukan dengan sederhana namun begitu hikmat, yang bertepatan juga dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, teman-teman. Dan sebagai negara yang baru terbentuk, PPKI mulai menjalankan tugasnya. PPKI menjalankan sidang selama 3 kali, yaitu pada 18, 19, dan 22 Agustus 45. Sidang pada 18 Agustus 45 itu bertujuan untuk mengesahkan Undang-Undang tahun 45, memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Esok harinya pada 19 Agustus 1945, PPKI membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Selanjutnya, mereka membentuk pemerintahan daerah, di mana Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pada 22 Agustus 45, PPKI membentuk Komite Nasional Indonesia, selanjutnya membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia di masa depan. Nah, tentu proklamasi memiliki makna bagi bangsa Indonesia. Proklamasi sendiri berasal dari kata proklamatio yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan itu berarti pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Adapun makna proklamasi kemerdekaan yang pertama adalah bangsa Indonesia telah merdeka tentunya. Selanjutnya, bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Ingat ya, pintu gerbang artinya perjuangan kita
belum selesai, terutama generasi muda kita sekarang. Ayo tunjukkan peranmu, generasi muda. Dan yang terakhir adalah proklamasi merupakan awal berlakunya hukum nasional. Lalu gimana sih Pak Eki upaya generasi muda untuk mengisi kemerdekaan di masa sekarang? Tentu saja yang pertama adalah belajar yang giat, karena perjuangan kita sekarang tidak lagi menggunakan senjata, tapi menggunakan otak dan pena. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan, menjadikan keragaman kita menjadi kekayaan teman-teman, bukannya menjadi sumber masalah dan faktor pemecah. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Yang keempat, kita harus menjaga hasil-hasil pembangunan. Yang kelima, tentu saja menaati norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, menjaga nama baik bangsa dan negara dengan prestasi dan tingkah laku kita, rela berkorban untuk bangsa, negara, dan yang lainnya teman-teman. Hingga akhirnya Soekarno pernah berucap, kemerdekaan hanyalah dapat dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka atau mati. Terima kasih teman-teman semua. Terkait penugasan dan yang lainnya, harap perhatikan instruksi dari guru Anda ya. Dan sekian sudah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan salah dalam penyampaian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah melawan lupa. Salam historia dan semangat belajar ya. See ya.